Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Sebuah film horor saat ini sedang ditonton oleh beberapa orang di layar besar dalam sebuah ruangan studio. Cinema 21 menjadi pilihan Aji sore ini menemani liburnya kali ini. Ditunjang dengan suara gemuruh di audio, membuat para penonton seringkali teriak ketakutan ataupun teriak karena kaget. Namun, Aji hanya santai menonton film tersebut. Aji sibuk mengunyah cemilannya sambil menyaksikan tayangan seru di layar di hadapannya. Ia memilih kursi kedua dari atas dan berada paling pojok, biar bisa rileks nontonnya dan tentu saja biar tidak ada orang yang mengganggu. Namun, apa yang sekarang terjadi malah membuatnya salah pilih tempat, di mana di sebelahnya saat ini sedang duduk seorang gadis memakai topi menemani Aji untuk menyaksikan film horor tersebut. Teriak gadis itu mengganggu ketenangan Aji. Berisik amat, gumam Aji kemudian. Kali ini bukannya Aji menikmati liburnya, malah sedikit kesal karena gangguan seorang gadis di sampingnya. Beberapa kali gadis itu teriak histeris dan juga kursinya seringkali bergerak-gerak membuat Aji sedikit risih. Untung kesabaran Aji saat ini masih ada. Aji sebetulnya ingin menegur gadis itu, namun ia masih tahan emosinya saat ini, apalagi saat gadis itu tiba-tiba sedikit terjingkrak ke samping karena kaget dan takut membuat Aji akhirnya menoleh ke samping. Karena sedari tadi ia malas menoleh ke gadis itu dan memilih untuk sibuk dengan cemilannya. Wajah gadis itu tak terlihat oleh Aji dikarenakan gadis itu memakai topi. Ditambah lagi suasana dalam ruangan memang sangat gelap. "Maaf mas," ujar gadis itu yang tersadar baru saja menyenggol lengan Aji. "Nontonnya biasa aja ya," celetuk Aji membuat gadis itu terdiam. Namun tatapannya masih ke layar depan. "Maksud Anda?" Kemudian gadis itu menoleh ke samping dan bertanya dengan sinis karena mendengar apa yang dikatakan Aji barusan. "Makanya kalau nggak mau dengar orang berisik jangan nonton di sini," lanjutnya. Kemudian kembali menyaksikan film di layar. "Dasar," gerutu Aji pelan. Jedar, jedar, duar. Tiba-tiba suara di audio visual kembali mengejutkan semua penonton di dalam ruangan, tak terkecuali oleh gadis di sebelah Aji saat ini yang terlihat hampir saja melompat dari kursinya, membuat Aji makin gak tenang nontonnya. "Bisa tenang ya kalau nonton?" tanya Aji kembali, membuat gadis di sampingnya kembali menoleh. "Berisik loh," ujar gadis itu, lalu kembali menatap layar dan tiba-tiba ia terdiam dan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Kemudian ia pun melanjutkan fokus menyaksikan film. Makin lama kelakuan gadis itu makin keterlaluan menurut Aji, maka ia pun berniat untuk menegur keras apabila gadis itu mengulangnya kembali. "Hei, bisa diam gak sih kalau nonton?" tegur Aji dengan nada sedikit keras, membuat gadis itu terdiam lalu perlahan-lahan menoleh ke Aji. "Mau lu apa sih? Kalau nggak mau terganggu jangan nonton di sini," ujar gadis itu yang sudah membuka topinya namun suasana di ruangan masih gelap. "Terus nonton di mana?" tanya Aji. "Hutan sana, dasar kampungan," jawab gadis itu, lalu tiba-tiba ia terdiam saat sebuah cahaya menerangi wajah si Aji. "Tarsan, ups," jatuh gadis itu tiba-tiba saat menyadari ternyata pria itu sampingnya adalah Aji. Aji hanya geleng-geleng kepala saat mengetahui siapa gadis di sampingnya juga. Lalu ia pun akhirnya pasrah dengan keadaan dan memilih kembali mengemil. "Lu ternyata dasar cowok aneh," ujar gadis itu. Ya, saat ini Reni sedang berada di sebelah Aji. "Berisik amat nontonnya," kata Aji tanpa menoleh ke gadis itu. "Maklum, filmnya menyeramkan tahu," jawab gadis itu sambil menatap wajah Aji di sampingnya.
"Ya sudah, nonton Gi," kata Aji, membuat Reni hanya menguanyinkan bibirnya karena tidak mendapat respon dari Aji walaupun sekedar menoleh atau mengajaknya ngobrol. Lalu ia pun kembali menonton film. Tiba-tiba kembali di layar dan audiovisual menunjukkan ketegangan ataupun suara kilat membuat Reni gelisah. Cedar. Reni teriak saat suara keras menggelegar di audio. Lalu ia tanpa sadar memeluk lengan Aji di sebelahnya. Ujar Aji terkejut. Aji sedikit risih mendapatkan perlakuan dari gadis seperti itu. Lalu ia pun mencoba untuk menyentuh lengan gadis itu agar melepas lengannya. Namun karena suara audio belum terhenti memperdengarkan suara-suara keras yang menakutkan, membuat Reni makin mengeratkan pelukannya ke lengan Aji. "Buset nih anak," celetuk Aji. Akhirnya tiba-tiba film pun selesai dan lampu dalam studio menyala, membuat Reni tersadar bahwa posisinya saat ini sedang memeluk lengan Aji. "Udah selesai filmnya, bisa lepaskan tanganku nggak?" kata Aji menoleh. Maaf," kata Rani yang perlahan-lahan melepaskan pelukannya lalu tersenyum kecut di hadapan pria itu. "Seru ya filmnya, Ji. Lebih seru suara kamu," ujar Aji tanpa menoleh, malah segera berdiri dan melangkah keluar. "Dasar cowok aneh," balas Reni, kemudian berdiri dan mengikuti Aji dari belakang. "Tunggu." Aji berjalan meninggalkan ruang studio tanpa menggubris celotehan gadis di sampingnya. Kemudian mereka kini tiba di lantai 1 mal, dan Reni masih saja mengikuti Aji sampai di bawah. "Udah ya, aku udah mau pulang," kata Aji yang akhirnya menatap wajah Reni yang terlihat hanya menggembungkan pipinya. "Lu pulang naik apaan?" tanya Reni. "Motor dan helm hanya satu," jawab Aji. "Oh, gua ada helm juga kok, boleh nebeng nggak?" "Yakin?" tanya Aji, mencoba meyakinkan gadis di depannya. "Kenapa emangnya? Bilang aja kalau lu takut ketahuan sama cewek lu kalau lu lagi boncengan sama cewek lain, iya kan?" tanya Reni, membuat Aji hanya mengernyitkan alisnya, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya setelah itu. Kemudian Aji tanpa permisi memilih meninggalkan Reni. Sombong amat sih jadi cowok. "Kalau lu nggak anterin gue pulang, gue bakalan laporin ke papa gue, biar papa gue berhenti membeli produk lu," ujar Reni selanjutnya, membuat Aji menghentikan langkahnya dan berbalik melihat Reni. Terus apaan?" tanya Reni balik. "Mau pulang sekarang atau besok?" tanya Aji. "Sekarang lah." "Ya sudah, ayo," ujar Aji, yang langsung melangkah keluar dan diikuti oleh Reni yang sedikit mempercepat langkahnya agar bisa menyesuaikan dengan langkah kaki pria itu. "Ji, bentar dulu, gue kebelet pipis nih," kata Reni tiba-tiba saat mereka sudah berada di depan pintu masuk. "Ya sudah, aku nunggu di parkiran," jawab Aji. "Oke, nitip helm gua ya, nih kartunya ada di penitipan helm," ujar Reni membiarkan sebuah kartu penitipan helm. "Beneran ya, tungguin gua, awas lo kalau lu pulang duluan," lanjutnya saat Aji sudah mengambil kartu itu. Kemudian tanpa menjawab pertanyaan Reni, Aji malah langsung berjalan ke parkiran motor. Reni melihat tingkah Aji barusan sedikit terpancing emosinya, namun ia lebih memilih untuk segera ke toilet karena terhubung ia sudah kebelet. Dalam toilet, wanita terlihat Reni baru saja menyelesaikan pipisnya dan sedikit membersihkan wajahnya di depan cermin. Tiba-tiba ponselnya berdering. "Mama," gumam Reni pelan saat melihat di layar HP.
"Assalamualaikum ya Ma," kata Reni saat mengangkat teleponnya. "Waalaikumsalam, kamu di mana sayang?" tanya mamanya di seberang. "Di MP Mah, nih baru selesai nonton," jawab Reni. "Sama dong nih Mama sama Papa juga lagi di MP." "Astaga, Mama di bagian mana?" tanya Reni kembali dan terlihat sedikit girang karena mengetahui kedua orang tuanya ada di mall. "Tapi udah mau pulang sih sayang, kamu pulang sama siapa?" "Yeh, masa ninggalin anaknya sendirian sih di mall, Mama jahat," kata Reni. "Ya sudah, kamu ke parkiran aja nih, Mama dan Papa lagi jalan menuju parkiran. Habisnya dari tadi HP kamu dihubungi tapi nggak aktif-aktif." "Hehe, maklum Ma, dalam bioskop jadi jaringan susah." "Ya sudah Reni, sekarang ke parkiran mobil ya, tungguin ya Ma," jawab Reni yang segera bergas melangkah keluar menuju parkiran mobil sesaat setelah menutup teleponnya tanpa lupa memberikan salam kepada si Mama. Akhirnya Reni beserta kedua orang tuanya menggunakan mobil milik ayahnya keluar dari mall menuju pulang. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun tiba di rumah dan papanya memarkirkan mobil SUV kesayangannya di garasi rumah. "Pah, besok Mama pinjam mobil ya, mau ke acara kawinannya Pak Haji Nunrung," ujar mamanya saat mereka tiba di ruang tengah. "Ya sudah, biar Papa besok naik motor aja ke toko," jawab. Iya Ren, helm Papa yang tadi kamu bawa mana? Kok Mama nggak lihat kamu bawa helm pulang?" ujar mamahnya menatap Reni yang masih duduk di ruang tamu. "Oh itu mah," ujar Reni mencoba mengingat. "Astagfirullah."